Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait fluida dinamis bagian 3. Oke, langsung saja ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah penerapan persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang persamaan kontinuitas itu seperti apa dan persamaan Bernoulli itu seperti apa. Jangan lupa diperhatikan ya, disimak video sebelumnya. Oke, nah sekarang penerapannya nih dari persamaan kontinuitas ini kayak gimana gitu kan? Oke, misalkan di sini bayangkan ya, adik-adik punya sebuah apa ini ya? Maksudnya sebuah wadah atau apa gitu ya, gelas atau apapun itu yang diisi air. Nah, ini ada isi airnya. Sebentar. Nah, ini ada isi airnya ya di sini. Ini air. Lalu ternyata wadah adik-adik itu bocor di bagian sini. Di sini bocor sehingga airnya tuh mancur keluar kan pasti. Nah, dari keadaan ini kita bisa tahu nih berapa sih jarak pancaran dari air yang bocor ini, sama kita juga bisa tahu nih berapa kecepatan air ini, lalu waktu kejatuhan air dari sini ya, dari titik bocor ini sampai ke tanah tuh berapa. Keren kan? Kita bisa tahu itu dari persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Oke, tapi dengan syarat ya tentu saja kita harus tahu nih berapa ketinggian air keseluruhannya dan letak kebocorannya itu ada di ketinggian berapa. Ya gitu, penasaran nggak? Harus penasaran ya. Oke, nah langsung saja. Sekarang kita akan, yang pertama ya, kita akan pingin tahu nih, katanya pingin tahu berapa kecepatan air dari kebocoran ini. Kan dia airnya mancur ya, berarti airnya pasti dia memiliki kecepatan gitu. Karena dia alirannya cepat gitu kan, nggak diam. Nah, untuk mengetahui berapa kecepatan ini, air ini, kita gunakan persamaan Bernoulli yang sudah dibahas tempo hari. Yang ini kita dapatkan persamaan Bernoulli yang asal-usulnya sudah dibahas juga di video sebelumnya dan panjang banget. Oke. Masih ingat kan di sini ada P1 tuh tekanan di titik 1. Oke. Kita misalkan ya titik satunya itu di sini. Ya, di sini titik 1 dan titik 2-nya itu di kebocoran. Di letak kebocoran. Kan kalau dari Bernoulli yang waktu itu kan ada pipa yang kayak gini ya. Nah, titik satunya tuh di bawah, titik 2-nya tuh di atas. Nah, yang ini untuk kasus ini sama aja. Hanya aja titik satunya tuh di atas dan titik 2-nya tuh kita ibaratkan di bawah. Jadi ada dua lubang kan? Ini juga sama. Di sini ada lubang 1, ada lubang 2 kan? Di Bernoulli yang ini juga sama. Lubang 1 tuh yang ini, lubang 2 yang di kebocoran kayak gitu ya. Jadi prinsipnya Bernoulli. Nah, ini P1 tuh tekanan di titik 1, V1 itu kecepatan di titik 1 di sini berarti ya kecepatannya. H1 tuh berarti ketinggian titik 1 berarti di sini ya udah ada H1. Dan P2 tuh tekanan di titik 2, tekanan atmosfer ya untuk P1 dan P2 ini. Tekanan atmosfer ya. Lalu ada V2 atau kecepatan di titik 2 yang akan kita cari dan H2 itu letak kebocorannya. Nah, kita mau mencari nilai V2 yang ini. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa P1 atau tekanan di titik 1 dan tekanan di titik 2 ini diakibatkan oleh udara luar kan, karena bocor itu berarti kan ada lubang ya, berarti ada interaksi dengan udara luar. Nah, sehingga ada tekanan yang dihasilkan oleh udara luar, namanya tekanan udara. Nah, kayak gini misalkan. Nah, ini P1 dan titik 2 juga sama. Di titik 2 kan dia bocor ya, berarti di sana juga berinteraksi dengan udara luar, artinya ada tekanan dari udara luarnya. Kita tulis P2. Nah, karena sama-sama dari udara luar, ini bisa jadi kita tulis P0 ya. P0 itu tekanan atmosfer atau tekanan udara. Sehingga kalau sama-sama kayak gini kan bisa saling menghilangkan ya. Maksudnya kalau pindah ruas, misalkan yang ini ke sini kan jadi negatif ya. Yang ini jadi negatif, yang ini positif jadi hilang gitu. Nah, ini saling menghilangkan tuh dari sana. Lalu, untuk di titik 1 di sini airnya diam kan, kita ibaratkan ya, di sini tuh persamaan Bernoulli-nya tuh di sini bocornya tuh sangat kecil sehingga nggak terlalu cepet gerakan airnya tuh nggak terlalu cepet habis gitu. Jadi dianggap ini tuh gerakannya tuh 0, air yang ada di atas ini tuh di titik 1 tuh. Sehingga ini titiknya 0 ya. Kecepatan satunya 0, H1-nya ada, V2-nya yang kita cari, H2-nya ada. Nah, sekarang sehingga yang bagian ini jadi 0 kan, karena dikali dengan 0. Oke.
kita tulis ulang. Nah ini sehingga rho GH1 ini sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Rho ini kan massa jenis ya, massa jenis airnya atau cairannya. G ini percepatan gravitasi dan H1 ini adalah letak ketinggian airnya. Di sini ketinggian airnya. Nah untuk V2 ini kan kecepatan ya, kecepatan yang kita cari. H2 itu letak tinggi kebocorannya tuh ada di titik berapa gitu, ketinggian berapa. Nah oke, kita pindah ruas saja karena yang kita cari adalah V2. Maka di sini rho GH1 tetapkan posisinya dan rho GH2 ini dia pindah posisi ke sebelah kiri, jadi negatif kayak gitu. Nah kita mau mencari ini. Oke, kita bisa balikan kan, yang ini sama aja dengan kalau ini pindahkan semua ke sini, ini semua ke sini juga sama aja tetap. Nah sehingga dua ini kan bisa pindah ruas ke atas ya, dari sini bisa pindah ke sebelah kiri jadi perkalian asalnya pembagian jadi 2. Nah di sini rho-nya itu massa jenis ada di semua ruas kan, berarti ini bisa saling menghilangkan. Ini dari mana asal usulnya, kalian boleh bertanya langsung saja. Oke, di sini lalu selanjutnya yang tersisa adalah G ya. G itu ada di H1 ada, di H2 ada, sehingga ini bisa dikeluarkan ya untuk G. Nah 2 tadi kan jadi perkalian, jadi 2G H1 min H2. Ini untuk V2 kuadrat kan, V2 kuadrat. Nah untuk mencari V2 nya aja berarti kita harus menghilangkan menghilangkan kuadrat. Caranya dengan diakarkan. Jadi kalau V2 diakarkan, kuadratnya hilang dan yang sebelah kiri juga harus diakarkan. Nah yang sebelah kiri karena nggak ada kuadrat berarti ini akarnya masih ada di sini ya. Kayak gitu. Jadi ini untuk mencari kecepatan di titik kebocoran tuh adalah V2, 2G H1 min H2. Oke. Selanjutnya untuk H1 min H2 ini bisa juga ditulis sebagai H, artinya selisih ketinggiannya ya, selisih dari sini misalkan ini harusnya berwarna beda. Nah misalkan dari sini kuning nggak kelihatan, dari sini tuh H ya, H dari sini tuh H1 min H2 itu H kayak gitu. Oke, langsung saja next. Di sini untuk kita mau mencari apa lagi nih? Tadi kan udah mencari V ya, kecepatan. Nah selanjutnya ini V-nya kan udah tadi akar 2GH, H-nya itu adalah selisih dari ketinggiannya. Dari sini H-nya itu ya, jangan salah. Ini H-nya. Nah kita mau mencari, misalkan kita mau mencari debitnya. Untuk debit kan sudah juga dibahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa debit ini juga bisa dituliskan sebagai perkalian antara luas permukaan atau A dikali dengan kecepatannya. Sehingga debit ini di titik 2 itu akan sama dengan perkalian dari luas permukaan atau luas kebocoran dikali dengan kecepatan alirannya. Kecepatan aliran di V2 itu kan udah didapat dari sebelumnya. Sehingga ini debitnya. Nah selanjutnya nih kita mau mencari berapa sih waktu untuk jatuhnya air dari titik kebocoran sampai ke tanah. Ya kan kayak gimana gitu caranya. Caranya ini menggunakan GLBB. Teman-teman sudah belajar tentang gerak lurus beraturan, berubah beraturan. Di sana ada untuk rumus H atau S atau jarak itu ada V0 T plus setengah AT kuadrat ya kan. V0 T plus setengah AT kuadrat. Pokoknya dari sana asal usulnya. Nah sehingga didapatkanlah bahwa H2 ini adalah setengah GT kuadrat. A-nya kan di sini percepatan gravitasi ya, berarti A-nya itu jadi G setengah GT kuadrat. Nah sehingga di sini kita mau mencari T, ini tinggal sama saja, tinggal pindah ruas, yang 2 ini jadi perkalian ke atas 2H2, yang G ini asal di atas jadi di bawah. Terus karena di sini T kuadrat, untuk menghilangkan kuadratnya diakarkan sehingga T-nya itu adalah 2H2 per G. Nah ini waktu kejatuhan dari titik bocor ini sampai ke tanah kayak gitu. Nah untuk mencari jarak jangkauan tuh dari sini ya, ini X katakanlah, ini X. Ini kayak gimana caranya? Kita gunakan persamaan gerak lurus beraturan ya, karena di sini arahnya tuh dalam sumbu X, gerak lurus beraturan berarti kan. Nah di sini untuk masih ingat kan bahwa kecepatan itu sama dengan jarak per waktu kan. Jarak atau X sama aja atau S jarak tuh bisa sama aja dibagi waktu. Nah sehingga di sini untuk mencari jarak atau X itu V kali T. V-nya di sini tentu saja kecepatan dalam arah sumbu X karena yang kita cari kecepatan
karena yang kita cari itu jarak dalam sumbu X-nya. Nah, kecepatan dalam sumbu X ini adalah V2, kecepatan air, karena kecepatan air ini kan bergeraknya dia ke samping kan, air ini nggak bergerak ke atas kan, dia ke samping. Nah, sehingga V2 ini akar 2GH. Jadi V2 atau V2 ini adalah kecepatan di arah sumbu X-nya. Jadi itu, nah ini ke apa sih? X-nya itu akar 2GH. Nah, T-nya ini adalah waktu kejatuhan air. Ya, kita tulis lagi akar 2H2 per G, sehingga ini ketika saling menghilangkan, yang nggak bisa saling menghilangkan. Ini ketika dihitung-hitung tuh akar dari 4H kali H2. Kayak gitu. Nah, ini H-nya itu kan tadi selisih dari ketinggiannya atau H1 min H2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soalnya ya. Misalkan ini ada sebuah soal, ada sebuah tangki nih berisi air setinggi 1,25 meter ya. Nah, ketinggiannya itu berarti yang H1-nya ya, ketinggian airnya tuh 1,25 meter. Nah, ada lubang kebocoran 45 cm. Ingat nih, di sini lubang kebocorannya 45 cm dari dasar tangki. Lalu tentukan tempat jatuhnya air, diukur dari tangki. Berarti yang ditanya tuh jarak kan, tempat jatuh air tuh diukur dari tangki, berarti dari sini ke tempat jatuhnya tuh berapa meter gitu katakanlah ya. Nah, ini kan kita udah tahu ya rumus untuk mencari jarak jangkauan atau X tadi udah ada. Nah, kita runut dulu ya jawabannya. Yang diketahui adalah H1, yaitu ketinggian airnya itu 1,25 meter. H2 ini tinggi kebocoran 45 cm. Nah, di sini harus perhatikan juga bahwa satuannya masih dalam bentuk cm, kita rubah dalam bentuk meter sehingga jadi 0,45 meter. Nah, ini lupa ya, harusnya ada yang ditanya tuh X, langsung kejawab ini. Jawabnya itu, nah ini rumusnya untuk mencari jarak jangkauan kejatuhan air, yaitu X sama dengan akar 4H1 min H2 kali H2. Ini udah tinggal dimasuk-masukin, H1-nya udah ada 1,25 meter, H2-nya 0,45 meter. H2-nya ini ketika dihitung-hitung hasilnya 1,25 meter. Seperti itu. Oke, pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf.